Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang konfigurasi elektron yang sudah Ibu beri materinya kemarin ya. Karena masih ada beberapa yang salah, maka saya membuat video ini. Semoga bisa dipahami dari video singkat ini. Nah, untuk konfigurasi elektron, sebelumnya kita telah belajar bahwa kulit atom itu ada 4. Ada S, P, D sama F. Nah, kalau hari ini kita akan belajar konfigurasi elektron melalui subkulit atom. Nah, anak-anak, subkulit atom sendiri itu ada beberapa subkulit. Contohnya di kulit S. Kulit S itu punya 8 subkulit. Penulisannya dari 1S sampai 8S. Nah, di sini kita ada angka 2 ya. Nah, itu artinya jumlah elektron maksimal di subkulit S itu adalah 2. Kalau sebelahnya lagi ada subkulit P. Subkulit P ini tersusun dari 6 subkulit. Dan untuk jumlah maksimal elektronnya ada 6. Untuk D jumlah maksimal elektronnya 10. Dan untuk F jumlah maksimal elektronnya 14. Nah, untuk penulisannya seperti segitiga ya, anak. Jadi kalau S diawali dengan angka 1 diakhiri angka 8, kalau P diawali dengan angka 2 diakhiri dengan angka 7 dan seterusnya. Nah, cara bacanya ini gimana ya? Cara bacanya ini seperti ular, anak-anak. Awal kita tarik garis dari 1S2, kasih panah ya, jangan lupa. Nah, ini kasih panah. Terus baliknya kemana? Ke sini, 2S2, kasih panah ya, karena di sini nggak ada gandengannya. Lanjut lagi. Nah, setelah 2S2 baru ke 2P6. Nah, ini panahnya seperti ini ya. Nah, dari 2P6 lanjut ke 3S2. Dari ke 3S2 baliknya ke 3P6. Nah, seperti ini. Jadi membacanya yang pertama ya 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, 3S2, kemudian 3P6, 4S2. Jadi ngikutin arah panahnya. Setelah itu, setelah konfigurasi elektron, nah, untuk menentukan periode kita harus memperhatikan subkulit S terakhir. Jadi yang diperhatikan untuk menentukan periode adalah subkulit S terakhir. Nah, selanjutnya untuk menentukan golongan yang diperhatikan, yang pertama untuk golongan A, jumlah elektron subkulit S yang terakhir juga. Jadi jumlah elektronnya. Nah, yang peraturan kedua memperhatikan jumlah elektron subkulit S dan P yang terakhir. Nah, langsung contoh ya. Contoh yang pertama ada 12 mg. Nah, ini kita harus menentukan periodenya berapa, golongannya berapa di tabel periodik. Langkah pertama yang kita tulis adalah konfigurasi elektronnya tadi. Kita perhatikan di sini ya, nomor atom ini yang menentukan jumlah elektronnya. Pertama, kita tadi sudah ada 1S2, tulis 1S2. Nah, yang kedua urutannya setelah 1S2 maka 2S2, tulis S2. Nah, setelah 2S2 tadi arahnya kemana? Ke 2P6, berarti tulis 2P6. Nah, dilihat dulu jumlah elektronnya apakah sudah 12. Di sini ada 6, di sini 2, di sana 2, masih 10, berarti kurang 2. Setelah 2P6 baru lanjut ke 3S2. Nah, ini sudah pas 12 jumlah elektron. Jadi jumlah elektron di atas ini sesuai dengan jumlah elektron di sini ya. Nah, ini nomor atom sama dengan jumlah elektronnya. Nah, kita tentukan yang pertama periode. Periodenya
sesuai aturan tadi, perhatikan subkulit S terakhir. Berarti subkulit S terakhirnya yang mana? Nah, yang ini ya, subkulit S terakhir. Subkulitnya berapa? 3 ini subkulit S nya, berarti periodenya 3 Nana. Nah, angka di depan huruf S itu menunjukkan subkulitnya. Nah, untuk golongan sekarang, golongan ada 2 peraturan. Di sini yang terakhir S, berarti kita pakai ini. Perhatikan jumlah elektron subkulit S terakhir. Nah, untuk golongan kita perhatikan jumlah elektronnya. Yang mana? Yang ini, 2. 2 itu jumlah elektron. Berarti golongannya ketemu 2. Nah, contoh satu lagi, yaitu 9F. Nah, 9F kita tulis sama konfigurasi subkulitnya. Yang pertama 1S2, tulis 1S2. Kedua 2S2, tulis 2S2. Nah, yang ketiga 2P6. 2P6. Nah, kita jumlah dulu apakah sudah 9 elektronnya. 6 tambah 2 tambah 2 10. Ternyata kelebihan 1. Berarti di sini nggak perlu diisi 6, tapi 5 karena jumlah elektronnya cuma 9. Nah, setelah itu kita tentukan periode. Perhatikan subkulit S terakhir. Nah, ini subkulit S terakhirnya yang mana? Berarti yang ini ya. Subkulit S terakhir, berarti subkulit S terakhirnya 2, periodenya 2. Kalau golongan, nah di sini karena ada P, maka kita pakai aturan yang kedua. Perhatikan jumlah elektron subkulit S dan P terakhir. Nah, berarti kita pakai ini ya, Nana. S dan P terakhir ini. Yang disuruh memperhatikan jumlah elektron. Di sini jumlah elektronnya 2, di sini 5, berarti tinggal ditambah aja. 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti golongan 7A. Dicek dulu tabel periodik bener apa enggak. Nah, untuk yang sekarang kita belajar yang golongan B ya, anak-anak. Untuk penentuan periode tetap sama seperti yang tadi, memperhatikan subkulit S terakhir. Nah, untuk golongan B yang pertama ada beberapa aturan ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan jumlah elektron pada subkulit S sama D. Nah, jadi kalau yang golongan A tadi ada S sama S dan P, kalau yang golongan B pakai S sama D. Nah, jika hasil jumlah elektronnya sama dengan 8, 9, 10, maka dia masuk golongan 8B. Kalau hasil jumlahnya 11, maka masuk 1B. Kalau hasilnya 12, maka masuk golongan 2B. Nah, ada peraturan spesial di golongan B, yaitu peraturan Aufbau. Nah, jika ada D4, maka dia harus diubah jadi D5. Tapi jika ada D9, maka dia harus diubah jadi D10. Contohnya, misal ada 4S2 sama 3D4. Nah, di sini kan ada D4, nggak boleh, harus diubah D5. Berarti diubahnya 4S1 terus 3D5. Nah, S-nya 1 elektron dikasihkan ke D, jadi S-nya tinggal 1, D-nya jadinya 5. Sama juga dengan yang bawah ya. Jadi yang diberikan elektron subkulit sebelumnya D ini. Nah, langsung ke contoh soal ya, anak-anak. Kita tetap pakai ini ya, pakai diagram subkulit atom itu selalu dipakai. Nah, contohnya yang pertama ada SC, nomor atomnya atau elektronnya ada 21. Nah, kita tulis dulu, jangan lupa ini 1S2, lalu 2S2, lalu 2P6, lalu 3S2,
habis 3S2 3P6, habis 3P6 ada 4S2, habis 4S2 ada 3D10, tulis ini 3D10. Nah, dihitung dulu, dia maunya 21. Nah, ini sudah berapa? 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 12 tambah 2 tambah 6 18 20. Wah, kelebihan banyak ya. 20, berarti di sini D-nya cuma 1, anak-anak. Nah, kenapa? Ya totalnya harus 21. Maka elektronnya jumlahnya juga harus 21. Berarti sampai sini sisa 2, hasilnya 20, berarti sisanya 1 taruh sini. Nah, untuk periode kita menentukan dari subkulit S yang terakhir. Nah, yang mana yang subkulit S terakhir ini ya? Nah, berapa subkulitnya? 4, berarti periodenya sama dengan 4, anak-anak. Nah, untuk golongan, nah kita harus memperhatikan aturan ya golongan B tadi. Di sini perhatikan jumlah elektron pada subkulit S dan D yang terakhir. Nah, ini anak-anak, S dan D yang terakhir, berarti kita pakai ini ya. Yang disuruh memperhatikan elektronnya dijumlahkan, berarti di sini ada 2 sama 1, tinggal jumlahin 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, perhatikan jika jumlahnya 8 9 10 11, nah enggak ada kan, langsung 3, berarti tulis aja 3B. Nah, periodenya 4, golongannya 3B, seperti itu. Contoh yang kedua ada 30 Zm, tulis ada 1 S2 sama ya, soalnya kan itu 21, tulis aja sama dulu sama yang atas. S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10. Nah, dihitung dulu, 2 tambah 2 4 6 10 12 18 20 30. Wah, ternyata pas ya 30, berarti sama ini. Kalau periodenya pakai S yang terakhir, subkulit S yang terakhir ini untuk periode 4 periodenya. Nah, untuk golongan berarti pakai S sama D yang terakhir, dijumlahkan elektronnya, berarti 2 tambah 10 sama dengan 12. Nah, karena di B nggak ada golongan 12B, maka kita perhatikan peraturan yang ini. Jika hasil jumlahnya yang mana 12 ya, maka dia masuk golongan 2B, berarti dia golongan 2B. Nah, seperti itu ya anak-anak.